Sampai mana sekarang? Halaman 37. Oh 37 Pak? Enggak dah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pelajaran kita kemarin membahas tentang khauf war roja, takut dan berharap. Perlu difahami kalau kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita mau menuju kepada Allah harus memiliki dua sayap ini. Sayap apa? Sayap takut dan sayap mengharap. Ini harus ada. Kalau kita nggak punya dua sayap ini, pasti nggak bisa terbang, Pak, nggak bisa berjalan. Kalau kita hanya rojak saja, mengharap saja, itu akan kepedihan, Pak. Akan kepedihan. Paham ya? Sombong dan terlalu pede. Tapi kalau kita hanya khauf saja, takut saja, maka kita akan menjadi orang yang pesimis dan berputus asa. Keduanya itu jelek. Makanya kita selalu memakai dua alat ini supaya kita nggak sombong dan supaya kita tidak menjadi orang-orang yang pesimis, menjadi orang-orang yang putus asa. Kita juga berharap akan diterima amalan kita, tapi jangan berkepedean. Bisa jadi amalanmu itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ojo terlalu pede dan jangan terlalu takut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ayyuhuma yughallabu, manakah di antara keduanya yang lebih dioptimalkan, yang lebih didominankan? Apakah al-khaufu takut, amir roja'u atau mengharap? Tetap ada takut dan mengharap, tapi mana yang lebih dioptimalkan? Apakah takutnya lebih dioptimalkan? Dari takutnya berapa? 70%, misal contoh, rojaknya, mengharapnya 30%, atau sebaliknya, atau 50-50. Sedangkan berapa persen, Pak? Separuh-separuh jenengan atau iya? Masa nggak pernah diprediksi? Sampai ngaji ini berapa persen takutnya dan berapa persen mengharapnya? Jujur ya. Atau takut lebih dominan takutnya atau lebih dominan mengharapnya? Gitu ya. Dominan mengharap ya. Dominannya piro, Pak? 90%. 90% iso munting gue. Ya, ini semua urusan ibadah loh ya. Dua ini harus ada, Pak, takut dan mengharap. Jangan ngiling-ngiling ini di semua keadaan kita, baik menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Ini harus ada ini dua konsep ini, takut dan mengharap. Sekarang tapi pembahasan kita itu mana yang lebih dioptimalkan dan mana yang lebih dominan. Ikhtalafal ulama'u fi hadil masalah. Para ulama itu berbeda pendapat dalam masalah ini.
Para ulama itu berbeda pendapat dalam masalah ini. Farrajih, pendapat yang kuat, anna dzalika ala halaini, mana yang dioptimalkan itu ada dua keadaan. Mana yang dioptimalkan itu ada dua keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, idza kana al-abdu fi hali as-sihhati was-salamah. Baik. Ini apabila hamba itu fi hali sihhah, bukan mahabbah ya, fi hali sihhah, ketika dia sehat, wassalamah, selamat, wa huwa min ahli ta'ah, sedangkan dia orang-orang yang taat, fahuna yatasawa fi qalbihi al-khawf war raja. Di sini sama Pak, 50% takut dan mengharap. Kapan sama takut dan mengharapnya? Ketika dia min ahli ta'ah, orang yang taat. Yang kedua dia lagi sehat, lagi nggak ada masalah. Ini kalau dia sehat, selamat dari penyakit, dan dia ahlu ta'ah, maka 50%. Ya, paham ini? Separuh-separuh ya. Nah, wa in kana min ahlil maksiati, tapi jikalau dia pelaku maksiat, fal wajibu alaihi ayyughallabul khauf, lebih didominankan, lebih dioptimalkan rasa takut kalau dia pelaku maksiat, hatta yakufa anil maksiati, sehingga dia berhenti dari maksiatnya. Jadi kalau hamba itu pelaku maksiat tapi dia sehat, selamat, gak punya penyakit, gak punya apa, maka dia dioptimalkan takutnya, lebih dikuatkan takutnya. Kalau dia takut, insya Allah bisa mengerim maksiatnya. Jadi kesimpulannya, kalau jenengan sehat dan senom lah ya kan, sehat terus masih muda, ya orang duwe penyakit, ya senom pisan, ya ini kalau jenengan ahlu taat, orang yang taat, maka separuh-separuh, 50 takut, 50 apa? Mengharap. Tapi kalau kita pelaku maksiat tapi sehat, tapi maksiat, pelaku maksiat atau sering maksiat, kayak istri bantah toh ke suami ini, maksiat terus ke suaminya kan. Nah ini lebih dioptimalkan rasa takut. Nerokok jangan rokok gitu kan, pengen mati nerokok, apa sanggunin nang nerokok iku apa, nang kuburan iku apa, lebih dioptimalkan rasa takut. Maka dengan ini insya Allah dia akan berhenti dari perbuatan maksiatnya. Orang itu tobat dari kemaksiatan soalnya apa? Ada rasa takut ya. Rasa takut itu bisa berhenti dari perbuatan maksiatnya. Paham gak? Jelas? Nah, al-halatu saniyatu, keadaan yang kedua, wa in kana fi halatil marad al-makhufi, jikalau dia posisi sakit yang menakutkan atas ajalnya, sakit yang parah gitu Pak, al-makhufi, yang mengkhawatirkan atas kematiannya, fa innahu yajibu alaihi ayyu'adzimar raja' alal khauf, maka wajib bagi dia mengoptimalkan rasa pengharapan ketimbang rasa takut. Jadi kalau dia lagi sakit yang mengkhawatirkan atas kematiannya, itu lebih dioptimalkan rasa pengharapan, mengharap aja. Kayak gimana, misal contoh jenengan sakit kan, jenengan sakit, sudahlah sakitku iki ya saya berharap diterima oleh Allah ibadah-ibadah saya gak bisa apa-apa kecuali sabar, ya sabarku bisa diterima oleh Allah. Begitu aja Pak, jangan kau memang ngeluh.
Kalau ngeluh tok ya nggak menyelesaikan masalah. Jadi ujian yang Allah telah berikan kepadanya itu hendaknya dia berlapang dada dengan mengharap pahala. Itu lebih nyaman, Pak. Tapi saya nangis saya. Kayak contohnya takdir Allah loh nih. Takdir contoh aja ibu-ibu ya. Pak Sopo itu sini. Pak Sopo sama? Pak Sulkan ini nak kawin mana misal contoh. Contoh tok ibu ya jemur-muring lo ya. Ujian ini nimpa kepada istrinya, terus istrinya nuwang saya bendino nuwang saya gak gelem mangan, gak gelem ngombe, gak gelem turu, gak gelem apa yang terjadi, Pak? Ya akulah mendingan mati daripada urip koyo ngene. Keliru. Ujian yang menimpa kepada ibu tadi harusnya diterima dengan lapang dada karena ini perbuatannya Allah, takdirnya Allah, dengan mengharap pahala. Aku iki diuji ngene iki adalah Allah tuh pengen kayak aku pahala yang besar. Kan gitu kan, kalau kita cara berpikirnya kayak gitu, Pak, ya nggak akan menjadi masalah besar dalam kehidupannya gitu kan. Andai kata Allah takdirkan Pak Sulkan jatuh sal contoh terus gak iso ngadeg maneh, Pak, saitune ora iso ngadeg, sak wong gak iso ngadeg. Wis sombo iki. Ya iku musibah yang menimpa kepada istrinya. Apa istrinya wis aku tak delek maneh bojo wis ngono wae, tapi sabarlah atas ujian yang Allah berikan kepadanya. Ini gambaran contoh Pak Sulkan ya. Enggak maksud ujuk-ujuk iya ngono ya. Enggak ya, semua takdir Allah kan, enggak akan lepas dari takdirnya. Enggak, contohnya kalau ketika saat kayak gini ini Pak Sulkan juga harus mengharap, membesarkan ke harapan, jangan membesarkan celaan dan mengadu nasib, enggak menyelesaikan masalah. Jadi apapun yang Allah takdirkan kepada saya hanya mengharap pahala di sisi Allah. Semoga Allah mematikan aku dalam kebaikan dan Allah menerima. Gitu terus saja, Pak. Itu terus. Insya Allah lapang dada dan hatinya itu akanlah lapang karena dia lebih mengedepankan harapan. Pokoknya pangate matiku berharap aja Pak nang surganya Allah. Berharap kasih sayangnya Allah, berharap itu lebih dioptimalkan karena kamu itu mau mati. Ojo mikir dosa wae, saya mikirin apa? Berharap ampunannya Allah dan itu harapan besar. Itu loh. Masya Allah. Liqaulin Nabi alaihi salatu wasalam, karena sabda Nabi alaihi salatu wasalam, la yamut ahadukum, tidak boleh salah satu di antara kalian itu mati illa wa huwa yuhsinudzanna bi rabbi, kecuali dia harus berhusnudzon kepada Rabbnya. Berarti kan tidak boleh salah satu di antara kita itu mati kecuali dia harus berhusnudzon kepada Allah. Ini maknanya besar loh, Pak. Ojo sampai awan dewa iku mati sedangkan kita itu berburuk sangka kepada Allah. Lapo ya Allah kok ditimpakno nasib kowe ngene caca, ya kan? Ya kan? Pak Sulkan iku wis harapanku malah ngecewakan aku gitu kan. Allah enggak adil lah itu, Pak, wis Mas. Ya iku tambah dosa tok ae. Jadi jangan sampai Allah itu nyabut nyawa kita kecuali kita itu berhusnudzon. Nah, gak mungkin kita bisa berhusnudzon kecuali apa? Kita berharap aja kepada Allah. Jangan takut. Kalau takut jenengan perbesar, maka berefek Anda tidak akan husnudzon. Kan takut, Pak. Isinya takut kan apa? Nanti nggak berhusnudzon nanti kepada Rabbnya. Jadi kita harus berbaik sangka kepada Allah sampai Allah matikan ajal kita. Dan nggak mungkin itu kecuali kita harus roja dikuatkan. Nah, harapan itu dikuatkan. Paham gak? Jadi kesimpulannya kalau jenengan sehat ya dan jenengan ahlu taat ya sama-sama 50-50. Tapi kalau jenengan sehat terus berbuat dosa, dioptimalkan apa? Rasa takutnya. Hah? Oke. Tapi kalau jenengan apa?
wis sakit dalam ujung kematian, pripun? Ya harapan itu diperkuat. Ayo tua-tua kok dewe-dewe ini lho Pak, jenengan tua-tua kok enom kok ya. Sing tua-tua iku ya pangate mati juga begitu Pak. Diperkuat harapan ya. Karena sebentar lagi ajal akan datang, diperkuat husnudzonnya Pak kepada Allah. Harapan itu kepada mengharap nopo, mengharap surga, diampuni oleh Allah, ya kan, digampang urusan itu, husnudzonnya dipertinggi. Taib. Halis sabru war ridha fil musibati wajibani. Apakah sabar dan ridha dalam musibah itu hukumnya wajib? Sabar loh Pak, sabar ketika ada ujian. Sabar itu gimana Pak? Sabar gua apa sih? Habsun nafsi, menahan diri. Taib wal lisan, dan menahan lisan. Anita syaki, dari mengeluh Pak. Dari mengeluh. Jadi kita ojo ngeluh ketika ada ujian. Jangan mengeluh ketika ada ujian. Ketika ada ujian jangan mengeluh. Ngerti ngeluh Pak? Ngeluh apa? Sambatan. Ya Allah, aku mek mangan kerupuk wae cah, ngomong tonggo sak tonggo di gawe status hari ini aku makan kerupuk sambil apa? Tangisan nalapo. Saya ini gak butuh sambat neng wong Pak, sambat neng status. Kurang kerjaan ya. Kadang-kadang saya lihat, saya secara pribadi amat tidak suka dengan status. Senang delon HP ku. Statusku pesantren is. Oh, status, mangan status, turu status. Lah iya, kurang kerjaan aja dengan status. Guyu status, mangan apa? Bakso status, kabeh kok status. Ini kurang kerjaan ya Pak, kurang dikir sama ini. Dan kayaknya nggak terlalu baik orang kayak gini Pak. Iya Pak. Kaitan dengan status, jika dia itu membuat status atau ada konten-konten video yang memamerkan makanan atau itu, sedangkan kita yang melihat itu kadang rodok ngiler. Maka mereka itu merasa dosa lagi. Ya salah dhewe ngiler ngono Pak. Karena orang yang bikin status itu kan niate wa amma bi nikmati rabbika fahadits nih. Ya ojo ngiler kan ngiler karepe. Ya enggak perlu Pak, itu artinya kalau saya lihat akan banyak celah untuk orang itu bersuudzon gitu loh Pak. Iya kan, akan ada celah. Walaupun niatnya dia tidak pamer, tapi apa? Orang yang apa? Nontonnya itu kan apa? Ah, sok gaya, bakso ya. Lah yo ngono ku. Ya walaupun niatmu kan enggak, tapi ada celah yang membuat manusia nambah dosa gitu loh Pak. Ya pas enak, pas melarat ya bikin status. Tujuannya apa? Hah? Ting sakno gitu ya. Jualan apa? Jualan makanan. Ya lain dodolan Pak, jenenge status ku dodolan ya ora mameri, dodolan tuku wae dodolan bro gitu kan. Iku jenenge dodolan bisnis gak apa-apa. Jenenge status dodolan. Tapi aku status sungkan, total sungkan aku Pak. Aku pengen gawe umroh untuk pesantren aja sungkan aku. Sungkan ya sesungkanan lah tahu. Rencana itu saya tuh pengen umroh, bawa jamaah umroh, terus keuntungannya kanggo pesantren gitu loh, pengen ngono aku itu. Tapi umroh semurah. Jangan melok ya. Ya, keuntungnya untuk pesantren. Ya, semurah wae di bawah 30 wae. Umroh kan saya kan di atas 30 KB to.
35, aku paling di bawah 30 lah. Sempenting bisa berangkat loh. Nah kono aku ngaji parenting atau apa ngono. Bonusnya ngaji karo munajat teng Allah nek ono lah. Kok aku kan ora Ka'bah kan ya beda to. Munajate kan semangat. Nah kesimpulannya kok status kok kemana-mana ini. Jadi status itu ono uga mengeluh berkeluh kesah tapi lewat status. Iku ya ora oleh Pak. Iku jenenge ora sabar. Sabar itu adalah tadi menahan diri dari lisan atau dari tulisan. Saya tambahi tulisan Pak. Biar orang tulisan. Saya tambahi tulisan dari berkeluh kesah dari ujian yang telah menimpa kepadanya. Itu jenenge tidak sabar. Sabar itu menahan itu semuanya. Taib. Lah apakah sabar dan ridho dalam musibah